Welcome back. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kotak Masalah. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang chess puzzle. Seperti yang kalian lihat di papan monitor atau di papan catur, di mana putih memiliki satu buah pion dan raja. Dan di sini hitam hanya mempunyai satu buah raja. Pada posisi seperti ini bukan sedikit pemain, bahkan di level menengah pun masih ada yang senantiasa salah langkah atau bahkan sudah menyerah. Tahukah teman-teman Kotak Masalah, sebetulnya pada posisi ini adalah bisa remis. Oke teman-teman, kita pelajari trik-triknya dan cara-caranya agar di posisi seperti ini bisa remis. Putih melangkah ke D2. Di sini bila raja berada di belakang pion, maka raja lawan atau di sini raja hitam senantiasa berada sejajar dengan pion. Otomatis di sini tentu hitam melangkah ke E5. Diikuti raja ke D3. Bila posisi raja sejajar dengan pion, kita di sini tentu akan menghadang. Tergantung di mana posisi raja. Bila raja di sebelah kiri pion, maka kita bergerak ke sebelah kiri, yaitu ke D5. Tentu di sini pion akan sekak. Oke teman-teman, seperti di teori tadi yang saya sebutkan, bila posisi raja berada di belakang pion, maka raja harus berada sejajar dengan pion. Di sini raja hitam kembali ke E5, dan tentu putih akan kembali ke E3. Tidak mungkin ke E2 karena pion nanti akan dimakan. Jadi di sini raja putih akan ke E3. Tidak bosan-bosan teman-teman, di posisi ini saya ingatkan, bila raja berada di belakang pion, maka raja pun harus sejajar dengan pion. Atau tepatnya di sini raja hitam harus juga sejajar dengan pion dengan mundur ke E6. Putih di sini ada dua pilihan langkah, yaitu ke F4 dan ke D4. Sekarang kita coba ke sebelah kanan pion, F4. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, bila raja lawan atau di sini raja putih dan pion putih sejajar, maka kita mencegah ke F6. Dan tentu lagi-lagi di sini putih akan sekak. Otomatis sekarang posisi raja putih berada di belakang pion. Tentu rumus ini terus berlaku. Bila posisi seperti ini, maka raja harus sejajar dengan pion. Ya teman-teman, tentu di sini putih akan kembali ke E4. Oke teman-teman, sesuai rumus, bila raja berada di belakang pion, maka terus kita berada satu sejajar dengan pion. Di sini tepatnya hitam. Dan putih akan merangsak naik. Oke teman-teman, bila raja berada di sebelah pion, di sini raja berada di sebelah kiri pion, tentu kita geserkan ke sebelah kiri juga. Di sini pion akan merangsak naik. Dan posisi raja putih berada di belakang pion. Bila raja berada di belakang pion, maka raja hitam harus berada sejajar dengan pion, yaitu ke E7. Putih tentunya tidak akan meninggalkan pion dengan ke E5. Seperti rumus tadi teman-teman, bila raja putih berada di belakang pion, maka raja hitam harus berada dengan sejajar dengan pion dengan mundur ke E8. Di sini ada dua pilihan langkah putih, yaitu ke F6 atau ke D6. Kemana saja sama saja teman-teman. Bila raja ke F6 berada di sebelah kanan pion, maka kita bergerak ke sebelah kanan. Oke teman-teman, bila pion sekak, maka raja kembali ke tengah, berada sejajar dengan pion. Itu akan remis teman-teman. Raja putih tidak mungkin meninggalkan pion, dan mau tidak mau raja putih harus ke E6, dan itu akan remis. Dan begitu pula teman-teman pada posisi ini, bila raja bergerak ke sebelah kiri pion, maka jelas di sini kita ikuti pergerakan raja, yaitu ke sebelah kiri pion. Di sini bila putih menyekak, maka tentu posisi raja putih berada di belakang pion. Dan raja harus berada di sejajar dengan pion. Kembali ke E8. Posisi ini jelas remis teman-teman. Tidak mungkin raja putih meninggalkan pion, misalkan ke sini atau ke sini, maka pion akan dihantamnya. Dan bila raja putih ke E6, maka akan stalemate, draw atau remis. Oke teman-teman, di sini bila raja putih ke D5, maka sesuai rumus tadi teman-teman,
kalian masih tetap berada sejajar dengan pion, yaitu naik ke E7. Atau bila raja ke F5, tetap sesuai rumus kalian masih berada sejajar dengan pion, karena raja putih masih berada di belakang pion. Nah, teman-teman, kalau raja sudah mulai sejajar dengan pion, maka ikuti kemana raja putih melangkah. Kalau ke sebelah kiri pion, maka kita raja hitam ke sebelah kiri juga. Dan bila pion naik, maka kita kembali. Di sini tentu remis bila raja kembali kemana saja. Raja bisa kembali ke D5, maka kita makan pion remis. Kalau raja kembali ke E6, maka stalemate. Kita tidak bisa bergerak, stalemate atau remis. Bagaimana bila di posisi di tepi vertikal A atau vertikal H seperti ini? Ya jelas tentu ini remis, bahkan ini lebih mudah untuk mencari remis. Karena jelas di sini raja kedua belah pihak tidak bergeser ke sebelah kiri, hanya ada satu sayap untuk bergeser. Di sini tentu remis ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan seperti ini. Oke teman-teman, tentu di sini akan terjadi bolak-balik. Pion naik ke sini tentu remis ya teman-teman. Jelas ini posisi remis. Jadi itulah trik dan trik bagaimana cara menghadapi musuh dengan satu pion tunggal dan satu raja. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Salam untuk kalian para pencinta catur. Terima kasih.